waktu itu namanya Ahmad. Apa pangkatnya Ahmad? Ruhullah. Ruhullah. Sumber hembusan pertamanya itu namanya Ahmad. Coba Tat, kalau ada ayat Qul huwallahu ahad. Beda sama Ahmad cuma berapa huruf? Beda sama ahad cuma. Jadi dari ahad ke Ahmad itu cuma satu hembusan. Jadi semua ruh kita ini bersumber dari Ahmad Ruhullah. Inilah yang disebut, kalau sekarang orang bilang alam semesta dari Nur Muhammad, maka semua ruh dari ruh Ahmad. Itu dia. Inilah yang Nabi maksud waktu beliau ditanya dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Kan semua orang pakai nih, ini dalam Qur'annya, sekarang dalam hadisnya. Mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam masih tanah, Adam belum dicipta. Aku sudah diangkat jadi nabi. Namanya Ahmad. Nih saya sul adab sudah pakai tangan kiri. Udah terpaksa kan nunjuk begini. Ya Umi ya. Besok di sini kali Umi. Ya, di sini ntar. Silakan diantar gimana caranya ya. Mungkin ada tempat apa kayak. Ahmad ini itu yang disebut kuntu nabiyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum dicipta. Itu Sahih Ibnu Tirmizi itu. Imam Tirmizi murid Bukhari, Bukhari murid Imam Humaidi, Ahmad bin Hanbal yang lain. Mereka ini murid Imam Syafi'i. Nyambung ilmunya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ada panik-panik Ustaz, baca aja itu Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah. Baca ijazah langsung tuh. Nanti ruhnya akan kembali itu kerinduannya, nanti dia kuat lagi, energinya kuat lagi. Kita kalau lemah, kita ngadu mak kita kan. Sumber kita siapa? Mak kita. Sumber, jadi rahimnya alam, rahimnya ruh itu Ahmad itu. Dalam mimnya itulah. Saya kalau boleh sebut mim ini adalah rahimnya arwah. Ini istilah saya aja nih Ustaz, istilah bid'ah. Jadi mim ini adalah rahim arwah. Semua yang ada di alam semesta itu diterbitkan oleh Allah dari situ. Ada ibu, ada seorang perempuan, dia punya anak semua. Dia dipanggil apa dia? Ibu kan? Maka nama lain dari Ahmad apa? Ruhullah udah. Tadi saya kok pembukaannya itu Zatur Ruh. Ahad Zatur Ruh. Lah, kok dibuka ini? Ternyata isyaratnya ini. Harus saya buka namanya sekarang. Ahmad Ummul Arwah. Selama ini kan orang ngaji baru Muhammad Abul Arwah. Muhammad bapaknya ruh. Itu udah biasa. Ibunya mana? Ini bukan ibu bapak dalam kawin ya. Ini maksudnya bab ontologi. Bab asal muasal. Asal muasal nur dari Nur Muhammad. Maka malah dia Abul Arwah, bapak. Sumber keluarnya arwah dari Ahmad. Makanya Allah ngomong, hei Muhammad, ingat gak kamu dulu waktu Allah ngomong ke malaikat? Itu yang disuruh ingat siapa? Si Ahmadnya itu disuruh ingat. Gitu. Maka semenjak saat itu semua ilmu Allah sudah ada dalam diri Muhammad. Jibril itu turun cuma untuk fasilitas hukum normatif. Sedangkan hukum sifat itu sudah ada di dalam ruhnya Nabi Muhammad semua. Jibril pun baru bisa. Jadi Jibril itu orang kan mengira itu gurunya Nabi Muhammad. Salah itu. Jibril itu pengawal, fasilitator Nabi Muhammad, bukan guru Nabi Muhammad. Secara syariat iya, secara riwayat iya. Nabi Muhammad dari Jibril dari Allah. Itu saya kalau punya sanad hadis, punya sanad Quran, punya sanad tarekat. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah,
Jibril itu lebih dulu atau Nabi Muhammad? Kan Ahmad Ruhullah. Duluan mana, Ahmad atau malaikat? Ya duluan Ahmad lah. Lolos ya, malam ini lolos ngajinya nih. Dan ini kita nggak keluar, semuanya pakai Quran, pakai hadis. Kalau ada yang ingkar, silakan ingkari Qurannya. Jangan-jangan ada yang baca ayat tapi nggak ngerti, dibilang nggak ada. Kan banyak nih orang ngerti, dibilang nggak ada. Kaidah dari mana itu? Enggak ada ayatnya, baru jelas ayatnya banyak. Nah ini dia nih, ini penting ya. Jadi sebutannya itu begitu. Ahmad itu Ummul Arwah, induknya semua ruh. Bahwa ruh itu sumber dari rahimnya mim itu. Ini istilah aja biar gampang ya. Kan boleh kita buat istilah tuh biar mudah. Istilah dikasih nama gitu. Kalau nggak diistilahkan jadi bingung ntar. Makanannya kalau nggak dikasih nama gimana? Makanan yang enak itu yang warnanya coklat itu. Kasih aja nama. Kue apa namanya Uni? Apa namanya Bang? Aduh, berondong ya. Brownies. Ya, kayak gitu. Ini contoh. Kasih nama. Biar beda dengan kue yang enak di sampingnya. Ini kurma ajwa. Sampingnya ada sukari. Kasih nama. Ulama itu kelebihan mereka bisa memberikan istilah nama supaya murid-muridnya itu bisa mencerna dengan mudah. Ya. Ini antum kalau nggak punya ilmu ini masuk kubur ngaji lagi, tak? Serius. Orang-orang di alam kubur nggak langsung ketemu Allah kalau dia nggak punya ini. Gimana dia mau pulang? Dia mau pulang kemana? Antum mau pulang kampung, tapi nggak tahu kampungnya. Mau cari emak kita siapa? Gitu. Ruh ini dia mau pulang, innalillahi wa inna ilaihi, harus lewat Ahmad dia. Jadi kalau ruh tidak pulang lewat Ahmad, dia gak bisa pulang. Maka mesti dia bersaksi dulu. Ahdatur ruh, Ahmad Ummur ruh. Itu persaksian dia di sana. Kalau dia mengerti ilmu itu sekarang, maka dia pulang nanti tinggal dijemput oleh ibunya, Ahmad. Itulah syafaat sebelum syafaat di akhirat. Karena kubur itu kan awal akhirat. Jangan dikira nih kita mati langsung ketemu Allah. Ya salam, pertanyaan Munkar Nakir dulu. Tapi Munkar Nakir kan dia tugas SOP. Dia hanya menanyai orang mukmin sama orang munafik. Kafir sama wali dia nggak tanya. Nabi apalagi nggak ditanya. Orang kafir langsung diclosein. Orang munafik dicek dulu dia imannya dominan atau nifaknya, munafiknya dominan. Dominan munafiknya disiksa terus. Siksa di alam kubur itu kan bisa dikeplang, bisa dilihatin neraka, kan tersiksa dia kalau ngeliat neraka kan. Seperti Fir'aun kan diperlihatkan terus neraka di depan dia. Sampai sekarang detik ini. Fir'aun itu ditunjukin, tuh siksa kamu tuh. Kita dipertontonkan kalau kita bakal digergaji depan orang. Siksaan paling dahsyat itu. Firaun sekarang hatta liyom, sampai detik ini dia begitu. Haman, Namrud, yang dulu sombong yang ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Lecek kepalanya hancur, balik lagi. Kayak Thor itu loh, tahu Thor kan? Dia punya palu, man robuka, plong. Ya. Apalagi ditanya, kalau munafik pertanyaannya sampai ke Man haza, menurut kamu ini siapa? Muncullah wajah Nabi Muhammad. Kalau dia nggak mengerti ilmu ini sebelum sana, nanti dia nggak bisa jawab. Itulah dasarnya kenapa mimpi ketemu Nabi, walaupun secara fisik belum temu, ruh kita udah pernah ketemu. Nah, masuk ke alam kubur kan ruh dominan. Ruh bilang, wah ini mah nabiku dulu nih. Waktu di alam azali, bukan di alam ya, waktu di zaman-zaman pra-alam semesta ini, aku sudah ketemu ini, gitu. Dia harus mengerti yang sampai ke bab ini. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini pangkat beliau nih, pangkat kenabiannya Ruhullah. Yang ngomong Ahmad sebagai nabi akhir zaman, gelarnya siapa? Surat Shaf ayat 6. Jadi saya ditanya sama Bang Dik, dalil nama ruh itu di mana?
Ini surat Shaf ayat 6. Nabi kan namanya Muhammad. Loh, Nabi banyak namanya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Tirmizi. Nabi mengatakan, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Mahi, Ana Aqib. Ini Nabi namanya banyak. Aku Muhammad, aku juga Ahmad, aku juga Mahi, aku juga Aqib. Itu Nabi nyebutin nama-namanya. Jadi nama Nabi itu beragam. Ada nama Muhammad, itu nama jasad. Ahmad itu nama ruh. Mahi itu nama tugas. Aqib itu nama pangkatnya. Nggak ada lagi setelah beliau Nabi. Ini Nabi itu banyak namanya, dikumpulkan oleh ulama, ketemulah 300 lebih nama. Ya, ajib kan? Ada nama-nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak misalnya Ustadz nih, Ustadz kalau di kampung namanya apa? Nah, panggilan di kampung waktu kecil. Beda. Apa? Acung. Acung, kan? Ini mancung. Acung. Jangan ngacung aja. Berarti nama kecil Acung. Kalau ada sekarang orang manggil Acung, Acung, pasti noleh kan, wah ada yang tahu gue, pasti orang kampung gue nih, gitu kan. Tapi kalau panggilan Nasrullah, orang kampus nih, jamaah nih kayaknya, gitu kan. Tapi kalau manggil Acung, gitu, oh pokoknya teman deket nih. Kita kalau dipanggil dengan nama mana nih? Pak Doktor. Saya kan agak gini dikit tuh. Doktor. Abu ya, agak gaya-gayaan Ustadz dikit, ya kan. Dipanggil Arazi, bolehlah, sekolah, kampus. Kalau panggil nama kecil, saya kan punya nama kecil, Ari. Ari atau Hashim, dua nama saya, nama kecil situ. Kalau orang manggil saya Ari atau Hashim, saya curiga nih, kayaknya orang kampung gua nih. Atau lewat WA gitu, lewat dulu ya, Instagram atau Facebook dulu. Kalau ada yang temen itu pasti manggilnya pakai nama kecil, nggak ada pakai nama Abuya, gitu nggak enak, justru nggak nyaman. Teman kecil manggil Abuya nggak enak. Walaupun adab dia begitu, nggak masalah, tapi kitanya ngerasa nggak nyaman. Dipanggil misalnya Pak Dosen, kan kampus, Pak Direktur itu di perusahaan, apalagi Mas, wah itu beda tuh di pasar tuh, lagi ngantri. Ya. Kira-kira seperti itu, bahwa Nabiullah Isa gelarnya Ruhullah. Nah, Ruhullah Isa itu Ruhullah Saghir, Ruhullah Minor. Sedangkan ini Ruhullah Kabir, Ruh Allah Mayor ya. Nah, ini perbedaan nih. Wah, ke depan harus bawa buku nih, Tat. Kalau nggak hilang, Tat. Pasti hilang. Iya, ntar pasti hilang kalau nggak ditulis. Ya, tulis kayak gitu tuh. Saya pun masih nulis. Kalau saya datang atau ngaji kepada guru saya, atau dapat isyarat begini pun saya tulis. Coret-coretan aja biar nggak hilang. Karena ilmu-ilmu begini, ya menurut saya sudah langka sih. Harus diikat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya. Gimana terjemahannya? Ikatlah ilmumu dengan menulis ya. Ini pertanyaan bagus nih. Gimana dengan satu riwayat laulaka ma khalaqtul aflaq? Jadi kalau bukanlah karena engkau wahai Muhammad tidak aku ciptakan alam. Kita luruskan dulu nih Tat ya. Ini kebetulan doktor hadisnya yang keluar ya. Bukan doktor filsafatnya yang keluar nih. Itu bukan hadis Nabi. Bukan hadis qudsi, itu namanya ilham qudsi. Ilham yang diturunkan Allah ke walinya waktu menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat 56 ayat 51. Ya benar ya? Yang lalu. Tuh kan enggak diulang kan. Surat Zariyat surat 51 apa 56? Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, aflak alam, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Ini sebenarnya dalil Nur Muhammad, Ustaz. Dalil Nur Muhammad paling sahih itu ayat itu. Coba anaknya nih sama antum. Yang paling sempurna menyembah Allah siapa? Nah, berarti alam ini dicipta karena Rasul bukan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Yang paling lengkap menyembah Allah siapa? Rasulullah.
Bahasakan ulang, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Karena engkaulah yang betul-betul aku. Karena engkaulah yang betul-betul menyembah aku. Itu maknanya. Itu namanya ilham kudusi. Ya, turun juga kepada saya. Saya dapat juga kalam itu. Tapi ini bukan hadis, ini cuma ilham. Kita harus bedakan yang bukan hadis, jangan disebut hadis. Jadi bukan hadis qudsi. Ilham kudusi. Ilham kudusi. Ya. Ilham kudusi ya ulama yang nulis. Ulama. Cuma ulama ini kan ulama ahli hakikatnya ada yang ahli hadis, ada yang enggak. Dia karena dapat kalau itu ditulis saja hadis kan, sama kayak man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semuanya kan dari Allah juga, tapi kalau nggak turun lewat Nabi, kita nggak boleh sebut itu hadis. Kita salah adab ke ahli hadis. Tapi semua penceramah hampir semua bilang hadis qudsi semua. Iya, karena dia nggak ngerti ilmu hadis, Tat. Walaupun semua penceramah ada 1 juta, ada 1 miliar penceramah mengatakannya, yang mengerti ilmu kedokteran ya dokter bukan jamaah. Yang mengerti hadis ya muhaddis. Ya, ini PR kita nih, Tat. Saya ketemu di Malaysia, di Pontianak, di Sumatera, di Jawa, hampir semuanya mengatakan hadis qudsi, kan repot kita. Ini kan jadi senjata nanti untuk menjatuhkan ilmu tasawuf. Bukan hadis. Ya. Jadi itu penjelasan Allah itu menjelaskan sendiri kepada wali-wali Allah secara ilhami. Kan ilham gak terputus. Yang terputus kan wahyu. Ilham gak terputus, sekarang masih jalan. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, itu wali-wali Allah dapat ilham terus. Gak wali ini, wali ono. Gak wali ono lagi gitu. Begitulah terus. Ya, antum mau tak dapat ilmu itu? Harus. Ya. Nanti yang ngurus Umi Susi itu ya. Tapi ujiannya berat. Ketemu walinya ada yang kayak Wan Sehan. Ada walinya antingan, ya kan? Ada walinya, zohirnya depan antum nggak sholat, dia sholat. Cuma diuji nih, kalau orang syariat, dia nih suuzon apa gimana? Kawan kita suuzon sama salah satu guru saya. Lah, subuh kok nggak sholat sih? Naik lantai 2, ada gurunya di situ. Yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Itu kejadian tuh. Ya, ya begitulah. Nah, ini sudah mulai masuk nih sebenarnya ya. Jadi kita sudah masuk ke Ahmad Ruhullah. Ini baru penjelasan awal nih. Orang kan nanya dalilnya. Dalilnya dari beberapa surat tadi ya. Udah ya, cukup ya. Udah jam 10, kasihan bocah kecil, kita ngobrol santai di sini ya. Nanti kalau pertanyaannya berat-berat malah jadi berat-berat benar. Semoga kajian ini bisa menjadi awal kesadaran rohani kita bahwa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak sesederhana yang dikatakan orang. Ya. Enggak semudah itu. Jadi orang yang mati selama ini kena corona kemarin belum tentu dia bertemu Allah. Sekarang masih ditanya-tanya sama malaikat. Masih ditanya sampai sekarang. Ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tubuh jasad ini dicipta dari tanah. Tapi ada yang tidak dicipta, dia dihembuskan. Nah, lalu apa hubungan yang dicipta dan dihembuskan itu? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita tutup lagi dengan bacaan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahdatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah.